Ezi koyo ya foto kabeh sih sing bab 4. Aku lihat ya yang apa sih Kual sama Kuan ya itu semua jenis penelitiannya itu PTK, jadi semua tuh ada tuh kayak gitu tuh itu bilangnya. Ini sudah hadir semua presentator. Sudah, Pak. Ayo sebut nama siapa saja. Rifatul Adiba. Terus. Maulida, Pak. Terus. Imam Hamdani. Mana ini orang? Coba diulang. Imam Hamdani sudah ya. Terus selain Imam Hamdani siapa? Rifatul Adiba. Terus siapa lagi? Satu lagi. Maulida, Pak. Maulida Aini Mahdiba. Oh iya iya. Sebentar ya, sebentar ya. Coba salah satu dari presentator berikan tanggapannya singkat padat. Ayo, segera. Tentang metode An-Nasr ini. Saya mau memberi tanggapan, Pak.
Ya, yuk. Kalau menurut saya, metode An-Nasr ini mudah diterapkan ya Pak ya dalam menghafal Al-Quran dan menerjemahkan. Cuma itu kalau untuk umur-umur yang udah dewasa seperti kayak orang tua itu tidak efektif soalnya tahapan-tahapannya itu monoton dan membuat merosotnya hafalan Al-Quran. Monotonnya itu gimana? Begitu Pak. Iya, monotonnya gimana? Monotonnya itu kan itunya Pak, apa ada namanya? Tidak ada variasi kan apa ya namanya? Di tahapan-tahapannya itu kan mengulang-ulang, jadinya mungkin untuk orang dewasa itu bosan Pak, jadinya mungkin butuh variasi yang baru. Oh, dengan mengulang-ulang bacaan ya. Ya, baik. Iya Pak. Sekarang saya masuk ya. Metode An-Nasr ini kalau kita ke halaman 81 ya, ke halaman 81. Di sini diajarkan menghafal kosakata, nahu sorof, di situ juga diajarkan asbabun nuzul ya. Diajarkan asbabun nuzul. Ini penting menurut saya karena dengan kita membaca asbabun nuzul ya, itu kita bisa tahu juga yang diajak bicara oleh ayat itu siapa ya, yang diajak bicara oleh ayat itu siapa. Contoh misalkan kita ke Quran surat Al-Qasas ayat 56, itu kan innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha ya. Itu kan apa namanya, kisahnya itu asbabnya adalah ketika paman dari Rasulullah Abu Thalib itu akan wafat, Rasulullah di sana itu berusaha mempengaruhi Abu Thalib agar masuk Islam. Qul ya ammi la ilaha illallah. Ngucapo paman la ilaha illallah. Lalu di sisi yang lain ada Abu Jahal yang berusaha juga mempengaruhi Abu Thalib dengan berkata, apakah engkau rela meninggalkan agama nenek moyang kita? Itu terus bersautan sampai Abu Thalib wafat. Ya. Lalu Rasulullah nangis sejadi-jadinya karena Abu Thalib menggelengkan kepala yang menandakan beliau tidak mau terhadap ajakan Rasulullah, seruan Rasulullah. Turun Quran surat Al-Qasas 56, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan pengaruh, memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada Desi Dwi. Mic-mu dimatikan Desi Dwi. Tetapi Allah lah yang dapat memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Orang yang Allah kehendaki. Atau misalkan di dalam ayat la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy misalkan. Ayat itu turunkan ketika ada seorang Yahudi yang sudah masuk Islam lalu memaksa dua anaknya untuk masuk Islam juga. Ya, itu pentingnya kita tahu tentang asbabun nuzul. Ya, ini bagus di sini diajarkan ya. Lalu kita misalkan ke halaman 85 di yang bawah itu poin kedua, urutan materi menerjemahkan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah lalu doa-doa di dalam sholat. Ya. Hal ini bagus ya, karena salah satu pintu agar kita bisa khusyuk dalam sholat itu adalah salah satu trik cara itu adalah dengan kita paham dengan apa yang kita baca. Paham dengan apa yang kita baca. Dan di metode ini diajarkan itu. Ya.
menerjemahkan doa-doa di dalam sholat. Ya. Itu melatih kita agar lebih sakinah, tumakninah, lebih khusyuk, bisa khusyuk, ya, tenang. Lalu selanjutnya kita ke halaman 86. Di situ ada di poin keempat ya, yang paling atas sendiri halaman 86, materi nahu khusus guru yang mempelajarinya dan bagi siswa yang dianggap sudah memiliki kompetensi saja. Ini saya antara setuju dan tidak ya. Setujunya ketika memang peserta didiknya itu sudah usia 40-50 ke atas, maka ilmu tata bahasa itu tidak begitu diperlukan. Tapi kalau peserta didiknya itu adalah usia SMP SMA, saya kira perlu ya, perlu tetap diberikan materi nahwu shorof itu. Ya. Lalu misalkan kita ke halaman 87. Ya. Kita ke halaman 87 di C, di poin C yang kelima itu membedakan arti kata yang sama pada tempat yang berbeda. Ya. Ini penting juga ya. Jadi misalkan kata dahaba, dahaba itu kan secara umum kan maknanya pergi. Ya. Kalau dalam dalam konteks kalimat yang lain itu bisa bermakna berpendapat. Dhahaba Syafi'iyu misalkan. Syafi'i berpendapat. Kalau di dalam Al-Quran itu ada dhahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka. Ya. Jadi kalau di dalam kitab maksud misalkan, kitab sorof itu ya, itu kan disebutkan bahwa fi'il lazim itu bisa bermakna muta'addi dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah setelah fi'il lazim itu ada jar majrur. Ya. Zahaba itu awalnya dia adalah fi'il lazim. Karena ada jar majrur setelahnya binurihim, maka maknanya menjadi muta'addi, menjadi menghilangkan. Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi ini penting ya. Lalu misalkan juga masih di halaman 87, di yang terakhir itu, jadi adab di dalam belajar ya, adab ta'allum, itu diajarkan yang pertama berdoa sebelum mulai belajar, lalu wudhu, ya, lalu pakai pakaian yang suci. Ya karena memang ini yang dipelajari adalah Al-Quran meskipun terjemahnya ya. Karena secara fikih memang terjemah Al-Quran itu tidak dihukumi sebagaimana mushaf. Artinya memegang dalam kondisi tidak suci, ya kalau itu terjemah itu secara fikih tidak masalah. Ya. Sementara itu tanggapan dari saya, komentar dari saya tentang metode An-Nasr ini. Sekedar mengingatkan saja bahwa ini perkuliahan terakhir ya. Ini perkuliahan terakhir, minggu depan kita sudah UAS. Jadi pengumpulan tugas sebagaimana yang pernah kita bahas itu paling akhir adalah 1 minggu setelah ditetapkan tanggal UAS. Ya. Jadi Rabu depan, Rabunya lagi itu tanggal pengumpulan terakhir. Ya. Mungkin sementara itu ya. Ada komentar tanggapan, Rek? Kalau tidak ada, saya tutup dulu. Nggak ada ya? Baik, kalau memang tidak ada, saya tutup dulu. Nanti kalau di tengah jalan ada pertanyaan, bisa chat via WA Group atau langsung chat pribadi ke saya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.